Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda, selamat datang di Spooky Phone Nightmare Site, di mana malam hari ini Dimas akan telepon kamu untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman seram dan share pengalaman-pengalaman kisah nyata kamu bertemu dengan mereka yang tidak terlihat di Spooky Phone Nightmare Site. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ardan Radio. Dan jika kamu penonton pertama di Spooky Phone Nightmare Site malam hari ini, Dimas pengen kasih tahu bahwa setiap hari Senin sampai Jumat Ardan Radio selalu posting hal-hal seram di jam 8 malam barengan sama Nightmare Site. Mulai dari cerita-cerita seram pengalaman insan muda yang sudah mengirimkannya ke tim Nightmare Site, Spooky Phone Nightmare Site, dan juga Nightmare Site Testy Mystery. Ada narasumber yang akan bercerita langsung tentang pengalaman seramnya, atau bahkan kita akan menjelajahi ke tempat-tempat seram di ekspedisi atau doku misteri. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, selamat menikmati konten-konten horor di Nightmare Site Ardan Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Nightmare Site Spooky Phone ini sendirian. Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka. Kuntilanak yang kita ini sih aku ya yang ngalamin. Ya pas aku balik lagi ke kamar, keesokan harinya mukanya enggak, jadi kayak ngebelakang gitu, terus kayak Dan sekarang kita bakalan ngobrol langsung barengan sama penelpon pertama di Spooky Phone Nightmare Site. Ini ada Gita. Halo Gita, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Tadi Mas gimana sebaliknya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Gita di ujung Berung ya, Celengkerang ya? Iya betul. Oke, Gita, pengalaman apa yang pengen kamu ceritain di Spooky Phone Nightmare Site nih, Gita? Ceritanya udah agak lama sih. Oke. Mungkin sekitar tahun 2008 kalau nggak salah ya. Oke. Kelas 1 menuju kelas 2 atau awal kelas 2, kayaknya akhir 2008 kelas 1, masih kelas 1-an. SMA berarti ya? SMK. Oh ya, SMK. Oke. Terus? Jadi waktu itu aku tuh biasa main ke daerah Balubur. Karena ada rumah teman di situ kan. Nah, memang kalau misalkan sama teman-teman suka nongkrong di sana. Cuman memang gak pernah nginap sebelumnya. Nah, suatu-waktu karena emang lagi libur sekolah, tuh kita main ke sana. Tapi aku tuh karena rumahnya jauh kan dari ujung Berung ke sana tuh, jadi aku minta izin gitu sama ibu aku. Emang udah deket juga nih sama temen aku yang namanya Tia ini. Dia tuh ibu tuh ngizinin gitu, ya nggak apa-apa nginep di sana sehari semalam aja katanya gitu. Ya udah deh, oke. Nah akhirnya ya biasa gitu, siangnya sampai sorenya ngobrol-ngobrol biasa di rumah itu, ya biasa aja. Terus di rumahnya tuh kebetulan ada neneknya, ada mamahnya sama adik perempuannya. Nah, adik perempuannya si Tia ini tuh bedanya sekitar setahunan lah sama kita. Nah, terus waktu itu tuh katanya lagi sakit gitu dan diem terus di kamar gitu. Aku juga karena memang baru ya, karena ini temen yang baru ketemu di SMK, bukan temen dari SMP juga. Jadi belum tahu sakitnya sakit apa, terus fotonya juga nggak ada dipajang gitu, nggak ada foto keluarga, jadi nggak tahu ya. Udahlah gitu. Cuman yang aku tahu nih, Tia tuh sayang banget sama adiknya. Nah dari situ malam pun tiba lah gitu ya. Nah terus ya di sini tuh gini tuh Kak, teman-teman aku kan pulang. Cuman aku doang yang nginep nih. Jadi posisinya aku tidur di kamar bareng Tia dong gitu. Nah terus kan aku pengen ke kamar mandi gitu, ikut kamar mandi ya. Nah kan model rumahnya tuh jadul ya, rumah yang jadul yang gimana sih? Zaman Belanda gitu? Ya. Jadulnya kayak pokoknya zaman Belanda gitu atau gimana? Enggak sih, enggak kayak zaman Belanda, cuman kayak rumah yang jadul yang ubinnya tuh, yang lantainya tuh masih kayak ada batu-batuannya gitu. Terus posisi si langit-langitnya tuh yang pendek gitu loh. Nah terus posisi kamar mandinya tuh kan gede. Nah jadi di kamar mandinya tuh ada sumurnya tuh ditutup sama kayu.
lampunya tuh cuman lampu yang bohlam merah gitu loh. Oke. Nah, kalau Sundanya mah hieum gitu, kumanya keung lah gitu, gimana sih dingin gitu, suasananya tuh beda aja gitu, beda gimana. Terus kayak WC-nya juga di dalam kamar mandi tapi ada biliknya lagi loh, kayak ada biliknya lagi gitu si WC-nya tuh ya. Itu kalau mau pakai kamar mandi harus nimba air dulu dong atau gimana? Nah, enggak, karena itu kan sumurnya ditutup, jadi udah nyedot pakai jeton gitu, jadi si airnya tuh udah disedot pakai jeton, makanya si sumurnya tuh ditutup sama kayu yang gede gitu, yang dilapisin kayak apa sih, kayak seng gitu, kayak apa sih, nah kayak gitu, nah. Lanjut. Tapi emang perasaan udah nggak enak, cuman nggak ada apa-apa sih gitu, cuman yaudah deh. Nah, kalau kita mau ngelewat ke kamar mandi tuh. Kalau mau ke kamar mandi tuh ngelewat dulu kamar adiknya ini loh, si Dewi ini. Nah, begitu pulang dari, maksudnya bukan pulang begitu keluar dari kamar mandi tuh, langsung lah ada kamarnya si Dewi ini. Pintunya tuh udah kebuka sedikit kan? Oh, pintunya kebuka sedikit. Terus si kasurnya tuh kelihatan ujungnya. Ada kayak kulambu gitu. Kulambu tuh apa ya? Bahasa Indonesia sama kelambu ya? Iya, sama kelambu. Kayak kelambu, kelambu gitu, ada kelambu gitu. Nah, terus aku ngeliat si Dewi lagi duduk gitu di ujung kasur itu, kelihatan persis banget gitu. Orang gitu, benar-benar orang. Ketutupan kelambu duduknya atau di luar kelambunya? Iya, ketutupan kelambu gitu, kelambu gitu. Jadi samar lah ya kelihatannya ya. Cuman aku agak aneh gitu pakai kelambu tapi dia duduk di pojok, ya udahlah gitu, biasa aja gitu, nggak mau ngegubris juga gitu, lagi sakit gitu gimana, ya udah deh, lagian juga belum kenal gitu kan, nggak kenalan nggak apa. Selama main ke rumahnya Tia juga nggak pernah tuh keluar kan, jadi yang nggak pernah nyapa lah gitu, nggak pernah say hi. Nah akhirnya ya udah deh, pas mau tidur biasa, namanya anak cewek gitu ya, namanya anak cewek. Pasti cuci muka dulu, gosok gigi dulu, cuntil lah gitu bahasa Sundanya gitu ya. Barengan tuh sama si Tia ke kamar mandinya gitu kan, barengan sama Tia. Nah udah gitu kita lagi sambil biasa lah cuci muka sambil heboh gitu ya, sambil nyeritain ini itu lah, biasa ya anak-anak cewek mah gitu zaman dulu. Tiba-tiba tuh dari dalam sumur kayak ada orang ngegedor gitu. Jadi bukan kayak suara ngetuk tapi kayak digedor gitu, kayak gitu tuh. Dari dalam sumur? Dari dalam sumur. Wow. Masih merinding. Ini dari dalam sumur, ini serius. Ke atas gitu berarti ya? Dua kali duduk gitu. Oke. Merinding lah di situ, langsung kita tuh kayak saling tatap-tatapan gitu loh sama Tia tuh. Jadi, udah deh, kayaknya udah nggak beres gitu kan. Udah pikiran, udah deh, kayaknya nggak beres. Nah, dari situ kita cepet-cepet lah, buru-buru dari situ, buru-buru tanpa ngomong apapun sama Tia karena keadaan takut. Tapi emang cuma 2 kali aja itu ngegedor, 2 kali duduk gitu kan. Nah, langsung aja kita pergi dari kamar mandi gitu ya. Perasaan emang masih agak takut gitu. Ya udahlah, nah udah nih besoknya gitu. Kita ceritalah ke mamahnya Tia nih waktu makan ya. Cerita ke mamanya Tia, malam ada kejadian gini. Nah, cuman memang mamahnya Tia ini responnya agak kayak yang enggak, masa gitu. Kalau misalkan orang yang nggak biasa atau ngedengar hal gitu kan, masa sih gitu, maknya gitu, kalau Sundanya mah gitu ya. Ini sudah tidak kaget ya? Gimana gitu kan, nggak nanya detailnya lagi, jam berapa, mungkin ini itu gitu kan. Udah nggak kaget gitu ya, dengan hal itu. Enggak gitu, kayak gimana ya ekspresinya ya gitulah gitu. Nah akhirnya Tia juga ngalihin pembicaraan. Nah terus Tia tuh disuruh nyuapin adiknya si Dewi ini makan. Nah terus aku heran dong, aku nanya gitu. Kenapa gitu? Kenapa harus disuapin? Emang sakit apa? Nggak bisa ini. Baru di situ diceritain adiknya nggak bisa duduk. Makan pun sekarang makin parah, nggak bisa katanya, udah nggak bisa makan sendiri pun harus disuapin katanya gitu. Nah, merinding dong di situ. Iya. Sedangkan kamu ngelihat dia duduk ya? Aku nyeritain loh.
kirain aku ya mungkin dia lumpuh nggak bisa jalan atau gimana, kalau misalkan sekedar duduk gitu kan ya, atau ngegeser ke pinggiran atau ke pojok kasur masih bisa gitu. Terus aku cerita gitu, mereka juga kaget gitu di situ. Masa sih? Nah, aku kan nggak tahu ya dia sakit apa gitu. Nah dari situ ya udah deh merinding. Emang sebelumnya juga aku juga emang kadang agak sensitif ya sama hal yang gitu. Cuman emang bukan orang yang bisa ngelihat begituan gitu. Cuman kayak sering gitu kawenehan gitu, kalau Sundanya mah kawenehan gitu. Ya udahlah, dari situ serem. Aku sama Tia juga nggak berani ke kamar mandi gitu, sampai numpang ke rumah bibinya yang di sebelah, karena rumahnya tuh kayak masuk gang gitu loh. Jadi rumahnya dempetan gitu, deketan. Nah jadi dari situ ya udahlah gitu, numpang ke bibinya, terus aku pulang ya udah biasa aja. Gak lama dari situ aku dapat kabar gitu dari Tia gitu, ternyata adiknya tuh meninggal. Ini serius ya, ini meninggal gitu. Nah, nggak nyangka banget lah gitu. Aku sama teman-teman akhirnya ngelongok ke sana gitu ya, takziah ke sana. Barulah dari situ keluarganya tuh nyeritain gitu, bahwa Kenapa? Ya penyakitnya Dewi tuh kayak udah dibawa kemana-mana. Jadi nggak ada secara medis tuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi ya sakitnya kayak sakit tiba-tiba gitu. Kayak diguna-guna gitu mungkin. Ya mungkin, jadi kita ya pikirannya ke situ gitu. Katanya sih gitu, katanya semenjak putus katanya gitu dari pacarnya yang dulu katanya. Semenjak putus dari pacarnya sakit, jadi kayak gini. Kayak begitu gitu. Nah, ya jadi kejadiannya kayak gitu. Itu emang yang dialamin aku sama Tia malam itu. Kayaknya mungkin ada ya, dengar-dengar dari mamahnya katanya mungkin bisa jadi dari situ, karena untuk mamahnya dan neneknya yang sering diem 24 jam di rumah itu emang udah nggak aneh sama hal-hal yang kayak gitu katanya. Gitu. Wow. Kejadiannya udah cukup lama ini? Iya udah cukup lama. Kayaknya 2008-an lah. Aku kelas 1 2008. Ini sebuah pengalaman luar biasa sih. Terus pengalaman spiritual yang sangat bisa jadi ya sebuah hal yang pasti tidak terlupakan sih dari seorang kamu Gita ya. Karena itu teman sahabat kamu, adiknya, dan ternyata hal-hal yang seperti ini tuh masih ada sampai sekarang gitu. Setiap diceritain masih merinding ya gitu ya? Nah, masih. Oke. Kita terima kasih banyak udah share pengalamannya di Spooky for Night biasanya gitu ya. Iya, sama-sama Kak Dinasa. Makasih Ardan Radio juga udah nelfon aku. Siap. Udah mau dengerin cerita. Kita bagi pengalaman. Siap. Thank you Gita. Iya, sama-sama Kak Dinas. Kalau misalnya tadi sepengalamannya dari Gita, di mana ada seseorang yang diguna-guna, mungkin ya dibikin sakit gara-gara satu hal dan sampai akhirnya mohon maaf meninggal dunia gitu. Dan hal ini ternyata itu masih terjadi di era modern atau digital seperti sekarang ini. Masih aja ada orang-orang yang percaya dengan hal itu. Dan ini ya ada buktinya gitu, ada cerita nyatanya. Jadi bukan ngadi-ngadi atau mungkin bohong dan lain-lain. Ya bisa jadi seperti itu. Ada orang yang dibuat atau misalnya bahasanya itu santet yang bikin orang itu sakit. Jadi tidak enak badan, gak bisa kemana-mana, malas beraktivitas, dan bikin akhirnya tidak produktif. Sampai akhirnya hal tersebut membuat yang tadinya tidak medis itu menjadi medis ketika diperiksa. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang secara medis itu tidak terdeteksi apa-apa, sehat, dari misalnya di ronsen atau gimana, diperiksa cek tidak demam, tidak ada penyakit bawaan atau apapun, tapi ketika di rumah itu terasa sakit, demam,
sakit badan apa segala macam yang berarti itu sifatnya non medis. Dan penyerangan ini tuh ya bisa saja terjadi dengan kiriman-kiriman ilmu hitam gitu. Dan bagaimana cara menghindarinya? Ya saya mungkin bukan seorang paranormal atau gimana gitu yang memang bisa menasehati atau mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, tapi simpelnya ya kita rajin beribadah sih sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Misalnya yang muslim membentengi dirinya dengan sholat 5 waktu, dengan mengaji atau sunah-sunahnya dilakukan. Nah ketika itu kuat, keimanan dan ketakwaan kita kuat, mendekatkan diri kepada yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa, itu insya Allah sih hal-hal tersebut sendirinya mungkin akan berkurang. Karena gimana pun juga kita bisa membentengi diri kita dengan ibadah sih. Ya simpelnya sih kayak gitu insan muda, karena itu sebuah kewajiban juga kan untuk umat yang beragama apapun agamanya ya. Kita bentengi diri dengan ibadah kita yang kuat, ya mungkin kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama gangguan-gangguan atau kiriman-kiriman yang gaib. Dan jangan sampai ketika ini hanya saran saja ya, ketika kita tahu ini adalah sebuah kiriman dan bahkan mungkin kita akhirnya menebak-nebak gitu, wah siapa ya orangnya, wah saya mau bales nih, jangan sampai kayak gitu. Karena itu adalah satu hal yang tidak akan ada endingnya atau tidak akan ada akhirnya. Ketika kita dapat kiriman terus kita tahu misalnya atau mencari tahu dan akhirnya kita kirim balik ke sana, ya itu akan terjadi fitnah, iya, akan terjadi hal-hal yang mungkin di luar dugaan. Siapa tahu orangnya salah. Sistemnya seperti itu. Mungkin kamu harus menonton salah satu episode Nightmare Set Documentary. Saya lupa episode berapa, yang pasti itu barengan sama Kang Jeffman. Dan kita membahas seputaran santet ini. Ya nanti bisa kamu cek nih di sini nih, di sebelah sini ya, linknya bisa kamu cek di situ, diklik. Dan yang pasti hindarilah hal-hal atau negative thinking yang seperti itu insan muda. Terima kasih banyak insan muda yang udah nelfon dan berbagi pengalaman seramnya. Dan jika kamu ingin berbagi pengalaman seram juga, cantumkan saja nomor aktif kamu, kirim ke email nms@ardenradio.com seperti yang di bawah ini emailnya. Dan jangan lupa sertakan untuk subjeknya adalah Spooky Phone Nightmare Site. Nanti tim Nightmare Site yang bakal hubungin kamu dan kamu bisa cerita pengalamannya langsung barengan Dimasta. Nanti Dimasta yang telepon kamu. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Spooky Phone Nightmare Site selanjutnya. Dimasta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan nonton Spooky Phone Nightmare Site ini sendirian.